Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Siti Vanessa Aisyah dengan NIM 20032039, Sistika Arlina dengan NIM 20032096, Arif Rahmat Hidayat dengan NIM 20032051. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi sistem ekresi pada vertebrata. Pengertian ekresi. Ekresi adalah proses pembuangan sisa metabolisme dan benda tidak berguna lainnya. Ekresi merupakan proses yang ada pada setiap bentuk kehidupan. Tipe-tipe ginjal. Protonetros. Ginjal tipe ini muncul pertama kali pada saat embrio. Bentuknya bersegmen dan letaknya jauh ke arah rongga tubuh. Setiap unit memiliki nefrostoma yang bermuara ke dalam selom. Tidak memiliki glomerulus. Pada ikan dan amfibi hanya ada pada tingkat larva dan hilang saat dewasa. Sedangkan pada reptil, aves, dan mamalia tampak sementara pada embrio kemudian segera menghilang. Mesonefros. Ginjal tipe ini berkembang secara segmental di tengah rongga tubuh. Beberapa nefrostoma bermuara ke dalam selom. Ekresi dilakukan oleh glomerulus pada ikan dan amfibi. Ginjal tipe ini terus berfungsi hingga dewasa. Sedangkan pada reptil, aves, dan mamalia, ginjal ini timbul setelah protonefros dan berfungsi hanya selama fase embrio. Kemudian menghilang, meskipun demikian salurannya tetap ada dan berfungsi sebagai vas deferens. Metanefros. Ginjal tipe ini tidak bersegmen, tidak memiliki nefrostoma, dan jumlah glomerulusnya banyak. Ginjal ini dimiliki oleh reptil, aves, dan mamalia dan berfungsi terus selama hidupnya. Struktur ginjal mamalia. Ginjal terdiri dari 3 bagian utama, yaitu korteks, medula, dan pelvis. Ketiga bagian itu sangat penting bagi ginjal. Jika salah satu bagian ginjal dibelah, maka kita akan dapat melihat lebih dalam lagi bagian-bagian ginjal seperti gambar di samping. Berikut ini struktur dari ginjal. Korteks. Korteks merupakan lapisan pembungkus ginjal dan merupakan jaringan yang kuat yang melindungi lapisan dalam ginjal. Korteks terdiri di antara renal kapsul dan medula. Di sini terdapat jutaan nefron yang terdiri dari badan Malpighi. Medula. Medula adalah lapisan dalam pada ginjal. Medula memiliki fungsi mengangkut cairan masuk ke dalam ginjal dan urin agar masuk keluar ginjal. Bagian ini merupakan area yang berisi 8-18 bagian berbentuk kerucut yang disebut piramid, yang terbentuk hampir semuanya dari ikatan saluran berukuran mikroskopis. Ujung dari tiap piramid mengarah pada bagian pusat dari ginjal. Saluran ini mengangkut urin dari kortikal atau bagian luar ginjal, di mana urin dihasilkan ke calvage. Calces merupakan suatu penampung berbentuk cangkir di mana urin terkumpul sebelum mencapai kandung kemih melalui ureter. Pelvis renalis. Pelvis renalis berada di tengah tiap ginjal sebagai saluran tempat urin mengalir dari ginjal ke lambung ke kandung kemih. Bentuk pelvis renalis adalah seperti corong yang melengkung di satu sisinya. Pelvis renalis hampir seluruhnya dibungkus dalam lekukan dalam pada sisi cekung ginjal, yaitu sinus. Saluran-saluran ekresi. Saluran ekresi berawal dari glomerulus, yaitu tempat menyerap protein dari darah yang masuk ke tubulus renalis. Lalu, kapsul Bowman. Kapsul Bowman adalah tempat mengalirkan darah ke tubulus renalis. Di dalam inilah struktur sel ginjal, zat limbah dalam disaring. Lalu, tubulus contortus proximal, yaitu tempat penyerapan urin primer. Lengkung Henle adalah penghubung antara tubulus contortus proximal dengan tubulus contortus distal. Lalu, tubulus contortus distal, yaitu tempat terjadinya proses agumentasi
dalam pembentukan urin, yaitu penambahan zat-zat buangan baru seperti urea ke dalam urin. Lalu, tubulus collectivus, yaitu proses augmentasi urin. Dan ureter, yaitu mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Vesikula urinari, yaitu penyimpanan urin. Dan terakhir, uretra, yaitu tempat hasil akhir dari ekresi. Sistem ekresi pada Pisces. Ikan memiliki 3 organ atau alat yang berperan sebagai sistem ekresi, yaitu insang, ginjal, dan kulit. Saluran genitalia dan ginjal bermuara di lubang yang sama, yaitu lubang urogenital. Fungsi lubang urogenital fungsinya mirip seperti punya manusia. Saluran urin dan genital bermuara di tempat yang searea, namun berbeda lubang. Insang dan kulit pada ikan berfungsi sebagai sistem pernapasan ikan. Insang akan membuka dan menutup bersinergi dengan membuka dan menutupnya operculum. Lalu, insang akan menyaring air yang masuk melaluinya dan mengikat oksigen yang ada di sana, lalu melepaskan karbon dioksida. Ginjal pada ikan yang hidup di air tawar dilengkapi sejumlah glomerulus yang jumlahnya lebih banyak, sedangkan ikan yang hidup di air laut memiliki sedikit glomerulus sehingga penyaringan sisa hasil metabolisme berjalan lambat. Ekresi pada amfibi. Sistem ekresi pada amfibi. Alat ekresi utama katak berupa ginjal mesonephros. Ginjal pada katak berjumlah sepasang, terletak di kanan dan di kiri tulang belakang. Pada katak jantan, saluran ginjal bersatu dengan saluran kelamin, sedangkan pada katak betina terpisah. Walaupun begitu, alat lainnya bermuara pada satu saluran dan lubang pengeluaran yang disebut kloaka. Sistem ekresi pada aves. Alat ekresi pada aves berupa sepasang ginjal metanephros, hati, paru-paru, dan kulit. Ginjal dihubungkan oleh ureter ke kloaka. Karena burung tidak memiliki fisika urinaria, burung memiliki jumlah tabung ginjal yang lebih banyak daripada mamalia karena kecepatan metabolisme burung sangat tinggi. Sampah nitrogen dibuang sebagai asam urat yang dikeluarkan melalui kloaka menjadi kristal putih yang bercampur feses. Pada burung laut, selain mengekresikan asam urat, juga mengekresikan garam. Hal ini disebabkan burung laut meminum air garam dan makan ikan laut yang mengandung garam. Burung laut mempunyai kelenjar yang berguna sebagai ekresi pada garam di atas mata. Larutan garam mengalir ke rongga hidung kemudian keluar melalui nares luar dan akhirnya garam menetes dari ujung paru. Sistem ekresi pada mamalia. Ekresi pada mamalia umumnya sama seperti manusia. Alat ekresi pada mamalia adalah kulit, paru-paru, ginjal, dan hati. Kulit mengeluarkan keringat, ginjal mengeluarkan urin, hati mengeluarkan urea, dan paru-paru mengeluarkan karbon dioksida. Setiap mamalia pasti mengalami yang namanya pembuangan urin. Urin terjadi dalam 3 proses. Pertama, proses filtrasi. Filtrasi terjadi di badan Maupigi yang terdiri dari kapsula Bowman dan glomerulus. Glomerulus berfungsi menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya. 2. Proses reabsorpsi. Reabsorpsi terjadi di tubulus proximal nephron, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Pada proses ini biasanya semua glukosa diserap kembali, namun pada penderita diabetes,
Kelebihan glukosa tetap bertahan pada filtrat, natrium, dan ion-ion diserap kembali secara tidak lengkap. Dan dengan proporsi yang lebih besar tersisa dalam filtrat ketika lebih banyak dikonsumsi dalam makan, menghasilkan konsentrasi darah yang lebih tinggi. Ion seperti natrium dan fosfor diserap kembali oleh hormon pengatur proses transport aktif. 3. Proses augmentasi. Urin yang dibuat pada proses augmentasi selanjutnya akan mengalir ke bagian tengah ginjal yang disebut pelvis ginjal. Setelah itu, terus mengalir ke ureter dan tersimpan di kandung kemih. Di kandung kemih, kemudian urin akan mengalir ke uretra dan dibuang keluar saat buang air kecil. Sistem ekreksi pada reptil. Sistem ekresi pada reptil berupa ginjal, paru-paru, kulit, dan kloaka. Ginjal reptil tidak dapat menghasilkan urin cair yang lebih konsentrasi daripada cairan tubuh mereka. Ini karena mereka tidak memiliki struktur khusus yang ada di nefron burung dan mamalia yang disebut lobe of Henle. Karena itu, banyak reptil menggunakan usus besar untuk membantu penyerapan kembali air. Beberapa juga dapat mengambil air yang disimpan di kandung kemih. Garam berlebih juga diekresikan oleh kelenjar garam yang ditemukan di saluran hidung dan lidah beberapa reptil. Iguana laut mengeluarkan kelebihan garam melalui kelenjar garam lingual atau lidah mereka. Baik, sampai disinilah hasil presentasi dari kelompok kami tentang sistem ekresi pada vertebrata. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.